Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. British Columbia yang dipenuhi bukit terjal dan indah merupakan bagian paling barat negara Kanada. Jika terus melaju sekitar 40 km ke arah utara kota Vancouver, Anda akan menemukan sebuah kota kecil bernama Squamish. Meskipun namanya agak unik, kota ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dengan populasi di bawah 20.000 orang, kota kecil dan sepi ini menjadi pilihan Barbara White untuk menetap. Barbara yang sudah berusia 64 tahun ini sangat suka tinggal di kota kecil itu. Meskipun sudah memasuki usia senja, Barbara terlihat masih muda dan sehat. Hal ini kemungkinan besar karena dia suka berolahraga dan beraktivitas outdoor seperti hiking, bersepeda, panjat tebing, dan kayak. Barbara merupakan ibu dari 2 orang anak, yaitu Lisa dan Ryan. Mereka berdua sangat mencintai Barbara. Walaupun Lisa sangat dekat dengan ibunya, Barbara tetap memperlakukan kedua anaknya dengan adil. Ryan, anak yang paling kecil, lahir pada tahun 1998. Sejak kecil, Barbara menyadari kalau putranya memiliki bakat besar dalam berakting. Dan dia sangat mendukung Ryan dalam membangun karirnya. Sejak usia 8 tahun, Ryan mulai muncul di televisi dan seringkali berperan sebagai anak yang polos dan lucu. Ryan tampil di iklan TV, live show, film pendek, dan mendapatkan peran kecil di beberapa film seri. Pada awalnya, dia hanya berperan sebagai bintang tamu, di mana dia hanya membintangi untuk 1 episode di beberapa serial TV. Namun, karena Ryan terus berakting pada tahun 2010 di usianya yang ke-12 tahun, dia mendapatkan salah satu perannya yang paling terkenal, yaitu sebagai Rodney Jones di film anak-anak yang berjudul Diary of a Wimpy Kid. Sejak saat itu, karir Ryan mulai menanjak. Dia memainkan beberapa peran dalam film dan acara TV yang lebih besar dan beranggaran lebih tinggi. Dia bahkan bermain bersama bintang film terkenal seperti Johnny Depp dan Jude Law. Tetapi meskipun begitu, Ryan tetap jarang mendapatkan peran utama. Dia selalu muncul sebentar sebagai pemeran pembantu di beberapa serial terkenal seperti iZombie, Falling Skies, dan serial Warner Brothers yang berjudul Supernatural. Baru pada tahun 2016, akhirnya Ryan mendapatkan peran utama sebagai Tommy dalam film Considering Love and Another Magic. Dalam film ini, dia memainkan karakternya sebagai seorang remaja laki-laki pemalu yang tidak pernah meninggalkan rumahnya selama lebih dari 60 tahun. Ryan sepertinya selalu mendapatkan peran sebagai seorang remaja canggung yang pemalu. Dan karena dia hanya memiliki tinggi badan 157 cm, ditambah wajahnya yang baby face, Ryan selalu memerankan tokoh yang memiliki umur jauh lebih muda dari umur aslinya. Jika dilakukan pencarian di Google, nama Ryan akan muncul dalam daftar salah satu pemeran di serial TV yang berjudul Riverdale. Namun seperti sebelumnya, dia hanya bermain dalam 1 episode di pertengahan season keempat. Karena dia terus mendapatkan peran kecil, tentunya hal ini akan membuat banyak orang berpikir, apakah Ryan benar-benar memiliki bakat untuk berakting atau tidak? Sebenarnya, Ryan bisa dibilang memiliki karir yang cukup sukses. Dia bahkan mendapatkan beberapa nominasi di Leo Awards British Columbia dan memenangkan aktor pria terbaik di Festival Film Pendek Vancouver berkat perannya dalam film yang berjudul List di tahun 2011. Sepanjang karirnya, Ryan selalu mendapat dukungan dari saudara perempuannya Lisa dan tentu saja dari Barbara ibunya. Keduanya sangat bangga dengan Ryan. Tetapi sayangnya, di akhir perjalanan karir akting Ryan, ibunya didiagnosis menderita penyakit kanker. Meskipun Barbara mendapatkan dukungan dari keluarganya, dia sadar akan dampak perjuangannya melawan penyakit tersebut pada kehidupan anak-anaknya. Entah karena penyakit ibunya, atau tekanan dalam karirnya, atau gabungan dari keduanya, perlahan-lahan karir Ryan mulai menunjukkan kemunduran yang mengkhawatirkan. Ryan menderita depresi yang sangat merusak dirinya. Ditambah lagi, dia terjerumus menjadi pecandu alkohol dan bahkan memiliki pikiran untuk menghabisi nyawanya sendiri. Meskipun keluarganya mengetahui beberapa kebiasaan buruk Ryan, tetapi Ryan tetap melakukannya secara diam-diam. Kemungkinan besar Ryan merasa malu sehingga dia menyimpan semua pergumulan itu untuk dirinya sendiri. Keluarganya bahkan tidak tahu kalau Ryan juga menggunakan ganja dalam jumlah yang berlebihan. Hal lain yang dia rahasiakan dari keluarganya adalah, diam-diam Ryan sudah keluar dari Universitas Simon Fraser. Ryan berpikir kalau ibunya pasti akan merasa sangat kecewa jika dia mengetahui hal ini. Sejak saat itu, Ryan menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian di kamar. Dia menjadi tergila-gila dengan dark web, menonton ratusan video yang penuh dengan kekerasan. Semua itu membuat pikirannya menjadi negatif dan juga memicu keinginannya untuk melakukan pembunuhan.
Pada bulan Maret 2020, Ryan membuat sebuah jurnal untuk mencatat semua pemikirannya. Di buku harian ini, dia mencatat semua pemikiran-pemikiran jahatnya, seperti cara untuk membuat sebuah bom Molotov dan puluhan rencana tentang penyiksaan yang ingin dia lakukan pada orang lain. Dan setelah itu, Ryan berencana untuk menghabisi dirinya sendiri. Pada tanggal 1 April 2020, hujan di musim semi sedang berlangsung di kota Squamish. Di hari Rabu yang tenang dan nyaman ini, hampir tidak ada orang yang keluar dari rumah. Apalagi di saat itu masih ada pandemi COVID-19. Namun bagi Lisa, ketenangan itu terasa sangat janggal. Sudah 2 hari dia tidak mendengar kabar dari ibunya dan Ryan adiknya. Hal ini sangatlah tidak masuk akal, karena biasanya ibunya tiap hari selalu menelpon dia. Anehnya, semua pesan teks yang Lisa kirimkan kepada ibunya belum dibaca sama sekali. Setiap panggilan telepon darinya juga langsung masuk ke pesan suara, dan semua ini membuat Lisa merasa tidak tenang. Karena penyakitnya, Barbara memang membutuhkan perawatan dan bisa dibilang kalau dia tidak berdaya. Oleh karena itu, daripada terus kepikiran, Lisa pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya untuk melihat keadaannya. Saat Lisa masuk ke rumah ibunya dengan menggunakan kuncinya sendiri, rumah itu terasa terlalu sunyi. Tidak ada seorang pun berada di rumah tersebut. Dia lalu berjalan ke ruang tamu dan mengintip ke arah grand piano. Anehnya, piano itu sekarang ditutupi dengan sebuah terpal plastik. Selain itu, banyak lilin yang ditempatkan secara sembarangan di seluruh ruangan itu. Sebagian besar di sisi-sisi dan di atas terpal tersebut. Dan cairan lilin telah meleleh ke seluruh lantai. Dari sela-sela antara piano dan plastik terpal itu menjuntai manik-manik dari sebuah kalung. Pemandangan ini membuat Lisa curiga. Perlahan-lahan dia mendekat. Dan apa yang dia temukan itu akan menghantuinya selamanya. Di bawah terpal plastik tersebut, ada tubuh manusia yang tergeletak di atas piano. Lisa tidak tahu identitas tubuh yang sudah tidak bergerak itu, namun dia yakin bahwa sesuatu yang benar-benar mengerikan telah terjadi. Tanpa pikir panjang, dia pun segera menelepon polisi. Dan setelah mereka tiba, tubuh itu diidentifikasi sebagai Barbara yang dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Lisa langsung merasa syok. Pikirannya langsung ke Ryan. Dia bingung bagaimana harus memberitahu kabar buruk tersebut ke Ryan. Namun, ternyata Lisa tidak perlu melakukan hal itu. Karena hanya beberapa kilometer dari TKP, Ryan sudah berada dalam tahanan polisi. Dan dia mengaku kalau dia baru saja membunuh ibunya. Selain Ryan, polisi juga menyita buku hariannya. Di buku itu, Ryan telah menyusun rencana untuk membunuh Perdana Menteri Kanada yang bernama Justin Trudeau. Alasan dibalik hal ini masih tidak jelas. Tetapi di dalam bukunya itu, Ryan menguraikan rencananya dengan sangat jelas dan terperinci akan apa yang akan dia lakukan pada menteri tersebut. Dia menggambar peta, cara membuat bom Molotov, dan menyusun jadwal yang detail. Dari catatan itu, Ryan terlihat sangat serius. Dia bahkan lanjut membuat rencana untuk menyerang kampusnya. Setelah membaca buku harian tersebut, polisi menjadi yakin bahwa Ryan berada dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Ryan juga mengatakan kepada polisi kalau dia harus membunuh ibunya terlebih dahulu untuk menjalankan semua rencananya. Jadi ketika Barbara sedang bermain piano, Ryan mengangkat pistol, membidik, menutup matanya, lalu menembak ibunya sendiri. Barbara pun terbunuh seketika itu juga. Setelah melakukan aksi kejamnya, Ryan mengambil kamera GoPro-nya dan merekam pengakuan tentang pembunuhan ibunya. Dia juga menunjukkan tubuh Barbara yang sudah tidak bergerak sambil mengatakan, "Akulah yang menembak belakang kepala ibuku." Beberapa saat setelah ini, dia pasti tahu kalau akulah pelakunya. Kemudian Ryan meninggalkan jenazah ibunya sambil minum bir dan mengkonsumsi ganja. Dia juga membuat bom Molotov untuk tahap selanjutnya. Lalu dia duduk menonton Netflix sebelum pergi ke kamarnya untuk tidur malam. Semua itu dia lakukan dengan santai, padahal mayat ibunya tergeletak di atas piano di lantai bawah. Keesokan paginya, Ryan menutupi tubuh ibunya yang tergeletak di piano dengan sebuah terpal plastik. Dia menyalakan beberapa lilin dan menggantungkan sebuah kalung rosario sebagai lambang seremonial. Di hari itulah tanggal 1 April 2020, Ryan berencana untuk melaksanakan tahap selanjutnya dari rencananya, yaitu untuk membunuh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Namun sebelum melaksanakannya, dia menulis di buku hariannya, "Maafkan aku ibu, maafkan aku Lisa. Aku benci diriku sendiri. Ada banyak berita tentang aku di luar sana.
di film, dan di televisi, yang berisi ratusan jam tentang aku yang dapat dilihat dan dibedah. Tapi tidak ada seorang pun yang pernah mengerti diriku. Setelah selesai menulis itu, Ryan mengisi mobilnya dengan 3 senjata, amunisi, dan 12 bom molotov. Dia juga memasukkan beberapa perlengkapan untuk berkemah, karena dia merasa akan menjadi buronan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dengan berbekal sebuah peta yang sudah diberi tanda, Ryan berencana akan berkendara lebih dari 50 jam menuju rumah peristirahatan Perdana Menteri Kanada. Dan sesampainya di sana, dia akan menembak Perdana Menteri tersebut, lalu membakar rumah peristirahatannya. Namun setelah berkendara sejauh 240 km ke arah timur, tekadnya mulai goyah. Ryan mulai berpikir kalau rencananya itu terlalu rumit untuk dilaksanakan. Tetapi dengan semua perlengkapan yang ada di mobil dan ibunya yang telah dia bunuh, dia merasa kalau sudah terlambat untuk kembali ke jalan yang benar. Akhirnya, Ryan memutuskan untuk membatalkan rencananya untuk menyerang Perdana Menteri, dan dia memilih akan menyerang kampusnya saja, yaitu Universitas Simon Fraser. Akan tetapi setelah dia masuk ke wilayah Vancouver, lagi-lagi dia kembali merasa ragu. Ryan pun berhenti di sebuah tempat parkir, dan di sana dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Meskipun sudah mempersiapkan mentalnya, rencananya untuk bundir juga gagal. Karena dia merasa kalau cara terbaik untuk membalas kematian ibunya itu adalah dengan tetap bertahan hidup. Kemudian Ryan membawa mobilnya menuju ke kantor polisi terdekat, dan dia berjalan masuk, lalu memberitahu petugas polisi yang sedang duduk di sana semua apa yang telah dia lakukan. Saat mengakui perbuatannya kepada polisi, Ryan berkata, "Aku telah mengambil nyawa seorang yang paling baik terhadapku. Jadi, aku merasa berhutang nyawa pada dunia ini." Pada saat itu juga, Ryan langsung ditangkap. Di waktu yang sama, Lisa baru saja masuk ke rumah dan menemukan mayat ibunya. Karena pada saat itu pandemi COVID-19 sedang memuncak, dibutuhkan waktu setidaknya lebih dari 2 tahun bagi Ryan untuk akhirnya diadili. Persidangannya dimulai pada tanggal 13 Juni 2022. Di pengadilan, dibeberkan semua rencana-rencana Ryan, ditambah lagi dengan banyaknya rekaman yang dia buat sendiri. Beberapa dari rekaman tersebut menunjukkan Ryan sedang berlatih untuk membunuh ibunya. Setelah melakukan evaluasi psikologis yang panjang, Ryan dinyatakan mengidap kecenderungan melakukan penyiksaan karena penggunaan narkoba yang berlebihan, sebagian besar akibat marijuana dan alkohol. Dia juga didiagnosis menderita gangguan mental. Dan inilah yang membuat kondisi pikirannya semakin terganggu sebelum dia membunuh ibunya sendiri. Namun, para ahli mengatakan bahwa kondisi mental Ryan tidak akan bisa membebaskan dia dari hukumannya. Di pengadilan itu, Ryan berkata, "Aku tidak bisa menjelaskan ataupun membenarkan tindakanku. Aku tidak punya alasan. Aku merasa sakit memikirkan betapa aku telah menyia-nyiakan hidupku dan melakukan sesuatu yang begitu mengerikan. Kata maaf saja sepertinya tidak cukup. Tapi dari seluruh isi hatiku, aku minta maaf." Selama persidangan, beberapa anggota keluarga Ryan juga memberikan kesaksian. Keluarga besar mereka sangat sedih telah kehilangan Barbara. Mereka merasa sangat berduka dan terkejut, terutama saudara perempuan Ryan. Lisa mengatakan, "Bagaimana aku bisa mempercayai orang lain ketika satu-satunya saudara lelakiku memilih untuk membunuh ibu saat ibuku membelakanginya." Lisa juga menegaskan kalau ibunya saat itu tidak berdaya. Barbara telah melemah akibat perjuangannya melawan penyakit kanker. Dan Ryan mengambil kesempatan saat Barbara membelakangi dan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kathleen Kurt, hakim British Columbia Supreme Court, mengatakan kalau kejahatan tersebut sangatlah tragis dan memilukan. Dia juga mengatakan kalau keputusan Ryan untuk menyerahkan diri daripada melanjutkan rencananya yang mengerikan itu merupakan sebuah keajaiban. Ryan awalnya didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Namun karena kondisi mentalnya memburuk pada saat melakukan kejahatannya, dakwaannya diturunkan menjadi pembunuhan tingkat kedua. Mungkin ini terdengar seperti kabar baik bagi Ryan. Namun berdasarkan hukum di negara Kanada, pembunuhan tingkat kedua itu masih bisa mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Satu-satunya hal yang dapat diperjuangkan oleh pengacara yang membela Ryan adalah mengurangi hukuman yang harus dia jalani di penjara. Pengacaranya Ryan mengatakan, karena Ryan merasa bersalah dan sangat bersedih, maka masa hukumannya seharusnya bisa dikurangi menjadi 12 tahun penjara.
Tapi jaksa penuntut mengajukan tuntutan minimal 18 tahun penjara. Pada akhirnya, Ryan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal menjalani 14 tahun di balik jeruji besi sebelum dia bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Jika dia dimasukkan ke dalam penjara biasa, ada kemungkinan besar Ryan akan menjadi korban kejahatan seperti pelecehan fisik, psikologis, dan bahkan seksual dari tahanan lainnya. Semua itu diakibatkan karena dia memiliki tubuh yang kecil dan ramping. Itulah sebabnya Ryan ditahan di penjara yang memiliki fasilitas perawatan kesehatan mental. Dia menerima dukungan dan pengobatan untuk membantunya mengatasi kesedihan akibat perbuatannya. Selain itu, dia juga menerima terapi dan konseling pribadi. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.